pertanyaan yang paling sering adalah, apakah saya bisa memasang baterai gas, Pak? Padahal saya tidak punya tandon. Karena apa? Saya tangkap pengertian pertanyaan itu adalah untuk bisa memasang baterai gas adalah harus punya tandon. Ini yang saya cegah kesimpulan yang fatal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini ada yang mengkritik mengenai pernyataan saya bahwa tidak ada hubungannya pemasangan water heater, khususnya water heater gas, dengan tandon air. Beliau menyampaikan bahwa tiap daerah tidak sama sumber airnya, terutama PDAM kadang tidak kencang, bahkan kadang sama sekali mati. Sekali lagi, saya tidak akan mencabut pernyataan ini. Justru hari ini saya perkuat lagi. Tidak ada hubungannya antara pemasangan water heater gas dengan tandon air. Kenapa saya sampaikan pernyataan ini dengan tegas berulang kali? Karena saya tahu karakter orang Indonesia itu kalau menonton video, menonton YouTube atau penjelasan apapun, jarang yang sampai tuntas. Pernyataan ini untuk mencegah kerugian yang lebih besar kepada masyarakat. Mereka taunya sepotong, ya sepotong itu yang saya sampaikan. Nah, kalau mau lebih jelas ya jangan ditangkap secara eksplisit. Kenapa saya lontarkan pernyataan ini? Karena banyak sekali pertanyaan di kolom komentar itu, Pak, apakah saya bisa memasang water heater gas karena saya tidak punya tandon air? Ini kan pertanyaan yang simpel ya, terutama ditanyakan oleh ibu-ibu. Itu kalau saya jawab panjang lebar, belum tentu ditonton. Makanya harus saya jawab dengan tegas. Tidak ada hubungannya pemasangan water heater gas dengan tandon air. Takutnya apa? Mereka tidak menonton seutuhnya video saya, terus kalau saya iakan tidak bisa, fatal. Mereka langsung beli tandon air dan dipasang, ternyata water heater gasnya tidak berfungsi. Karena yang dibutuhkan oleh water heater gas itu bukan tandon air, tetapi tekanan air yang kencang. Karena, mohon ya Anda perhatikan pernyataan saya ini, 99,9% yang mempunyai tandon air itu dalam prakteknya tidak bisa memasang water heater gas. Maksudnya yang nanti akhirnya lancar. Takutnya kalau saya mengiyakan Anda masang tandon, loh Pak kok tidak bisa water heater gas saya. Itu yang ingin saya sampaikan kalau mau mendengarkan penjelasan secara lengkap. Tapi ya itu tadi kembali, karena karakter orang Indonesia kan tidak memahami, tidak mau menonton sampai selesai. Makanya lebih baik saya berikan statement yang untuk mencegah kerugian yang lebih jauh lagi, yang lebih banyak. Ya tentu saja maksudnya hubungannya ya hubungan bukan langsung, ya hubungan tidak langsung. Artinya Anda itu tidak perlu punya tandon untuk bisa memasang water heater gas. Karena dalam prakteknya yang punya tandon juga tidak bisa masang water heater gitu loh. Takutnya Anda langsung memasang tandon karena yang dibutuhkan water heater gas itu tandon, itu aja. Yang dibutuhkan water heater gas itu adalah tekanan air yang kencang dari manapun sumbernya. Langsung dari PDAM, langsung dari pompa sumur, langsung dari sumber air swadaya. Asalkan kencang atau langsung dari tandon, tetapi dengan catatan airnya kencang. Kenapa saya sampaikan ini berulang-ulang? Yang punya tandon tetap nggak bisa memasang water heater gas. Karena hari ini silakan Anda lihat, di manakah yang punya tandon dengan tinggi 6 meter atau lebih? Oh ada Pak, banyak itu. Mereka memasang di lantai 2 itu kan hampir lebih 3 meter, rata-rata kan tiap lantai 3 meter. Kalau ditaruh di atap lantai 2 itu kan artinya tingginya 6 meter. Iya, betul. Tetapi water heater gasnya dipasang di mana? Dipasang di lantai 2 yang tingginya 1 meter, kerannya 1 meter dari lantai. Jaraknya akhirnya tinggal 2 meter dengan tandonnya. Paham? Yang saya maksud hari ini, mana ada yang orang memasang tandon dengan memakai menara? Nggak ada, kecuali orang kaya lama. Untuk praktisnya ya tandon diletakkan di dak, di lantai.
monggo pasang bila itu Anda masang baterai tergasnya di lantai 1. Anda punya 2 lantai rumahnya begitu. Ini yang perlu saya sampaikan berulang-ulang. Jadi pengertian tidak ada hubungannya itu bukan tidak ada hubungannya sama sekali. Ini untuk mencegah orang-orang gagal paham pernyataan saya ini. Jadi Anda tidak harus punya tandon untuk memasang baterai tergas. Itu poin pentingnya. Yang dibutuhkan itu tekanan air. Nah, itu saya dikomplain karena di tempat lain itu airnya kadang-kadang kecil perlu tandon. Itu urusan lain. Tapi yang punya tandon, apalagi cuma tandon bawah, belum tentu bisa memasang baterai tergas. Yang punya tandon di atas saja hampir semua tidak bisa memasang baterai tergas kecuali apa? Ya ditambah pompa booster. Anda sudah terlanjur masang tandon mahal-mahal, punya komplain ke saya. Saya udah pasang tandon mahal-mahal, ternyata masih butuh alat lagi yang mahal, yaitu pompa. Itu yang perlu saya tekankan. Karena saya sudah tahu karakter orang Indonesia menontonnya sepotong-sepotong. Langsung saja saya kasih statement yang untuk mencegah orang mendapatkan kerugian yang lebih jauh. Tidak memahami, langsung pasang tandon, ternyata gak bisa baterai tergasnya. Meskipun memakai yang paling tekanan rendah gitu ya, low pressure modern magnet. Tetapi kalau tinggi 3 meter, Anda itu kesulitan untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Nah, nanti kembali lagi ke cara mandi begitu. Bisa nyala, tetapi keluarnya sangat panas. Lah Anda mau pakai shower, langsung mandi pakai shower, ya nggak bisa. Tetapi nggak komplain orang yang mandinya dengan dicampur, butuhnya panas, ditaruh di bak, nggak apa-apa. Bisa hidup baterai tergas model low atau yang high pressure pun di rumah saya itu bisa dengan diceki ya. Kalau listrik mati karena pompa boosternya tidak bisa hidup, bisa. Tapi saya tidak bisa pakai shower. Padahal saya itu mandinya pakai shower, tidak pakai bak. Keluarannya sangat panas kalau tekanannya sangat kecil. Gamanya begini, water tergas itu semakin kencang tekanan air dinginnya, maka Anda akan terhindar dari problem gitu ya. Anda leluasa mengatur suhu, mau panas, mau anget. Tetapi kalau tekanan air Anda terbatas, kemungkinan besar terjadi banyak masalah pada water tergas Anda. Kadang bisa hidup, kadang tidak. Keluarnya hanya panas saja, tidak bisa disetel sesuai keinginan. Jadi untuk mencegah kerugian yang lebih jauh, pernyataan ini saya ulangi lagi bahwa tidak ada hubungannya antara pemasangan baterai tergas dengan tandon. Monggo diteruskan menonton videonya biar lebih jelas. Tapi kalau Anda menonton sepotong pernyataan ini, justru Anda tidak akan rugi. Karena pertanyaan yang paling sering adalah, apakah saya bisa memasang baterai tergas, Pak? Padahal saya tidak punya tandon. Karena apa? Saya tangkap pengertian pertanyaan itu adalah untuk bisa memasang baterai tergas adalah harus punya tandon. Ini yang saya cegah kesimpulan yang fatal ini. Oke, itu saja teman-teman untuk video kali ini. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada yang mengkritisi pernyataan saya ini. Berarti panjenengan itu menonton video saya, pemerhati video saya, dan beliau menyampaikan bahwa pernyataan itu tidak harus dari pejabat publik ya, dari siapapun, apalagi Anda adalah YouTuber besar. Terima kasih, pujiannya saya bukan YouTuber besar, saya YouTuber gurem. Yang YouTuber besar itu Atta Halilintar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.